Welcome kepada ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya saudara sentiasa sehat. Stay safe. Kami mempunyai informasi tambahan, yaitu kami sudah memulai ibadah kami di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang, dan kami mengajak saudara untuk beribadah bersama kami di gereja Immanuel Assembly of God. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor 644-555-66. Kami senang sekali bisa bertemu saudara di gereja. See you. Tuhan memberkati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersama-sama berjumpa kembali dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan saya akan melanjutkan tentang perjalanan kita mempelajari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hari ini adalah pasal yang kelima. Di dalam panggilan gereja ini, surat kiriman Paulus kepada Efesus dibagi menjadi 6 bagian seperti yang kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus, kedua, gereja sebagai bait Allah, ketiga, gereja sebagai misteri, keempat, gereja sebagai manusia baru, kelima, gereja sebagai mempelai, dan yang terakhir nanti gereja sebagai prajurit. Hari ini kita belajar tentang gereja sebagai mempelai. Di dalam pembagian pelajaran hari ini, pasal yang kelima, kita membaginya menjadi 4 bagian, yaitu panggilan untuk hidup dalam kasih, panggilan untuk hidup dalam terang, panggilan untuk hidup bijaksana, dan panggilan untuk keluarga harmonis yang akan saya gabungkan nanti di pasal yang ke-6. Tetapi di bagian yang terakhir saya akan membahas tentang panggilan gereja sebagai tema kita sebagai mempelai Kristus. Oke, kita akan masuk bagaimana panggilan gereja untuk hidup dalam panggilan kita untuk hidup dalam kasih. Di dalam pasalnya yang kelima sampai dengan dalam pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, saya langsung tidak membacakan seluruh ayat-ayatnya, tetapi saya membacakan bagian-bagian daripada pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7 ini. Di dalam penjelasan panggilan untuk hidup dalam kasih ini diterangkan bagaimana kita seperti Kristus mengasihi kita, kita diharapkan untuk menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Itu dituliskan di dalam ayat 1 dan 2. Dan yang kedua dikatakan kita diharapkan untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita. Dan dijelaskan bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara, sebagai lawan daripada bagaimana dipanggilnya kita untuk hidup dalam kasih, sebagai lawannya kita diberikan larangan. Dikatakan jangan hidup secara amoral dan duniawi. Itu dilanjutkan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan jangan memperkatakan dan melakukan hal-hal ini. Saya daftarkan di dalam PowerPoint ini, saudara bisa membacanya. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono. Dikatakan hal itu tidak pantas untuk dikatakan, apalagi untuk dilakukan. Tetapi dikatakan sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah, saudara, di bagian yang berikutnya dikatakan orang-orang yang seperti ini itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Diberikan seperti rangkuman ya, ada orang-orang sundal, orang cemar, orang serakah yang artinya penyembahan berhala. Dikatakan orang-orang yang hidupnya amoral, orang-orang yang hidupnya duniawi. Saudara, ini berbicara tentang gaya hidup, ya, lifestyle. Bagaimana kalau saudara memiliki gaya hidup yang seperti ini? Dikatakan di dalam ayat yang kelima, orang-orang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan murka Allah dikatakan di dalam ayat 6 dan 7. Murka Allah ada untuk orang-orang yang durhaka.
dikatakan kita tidak boleh disesatkan oleh orang yang memiliki kata-kata yang hampa. Dan kita tidak boleh berkawan dengan orang-orang yang menyesatkan. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki hidup yang penuh kasih. Kita tidak boleh memiliki kehidupan yang amoral dan duniawi. Dan kita tidak boleh memiliki pergaulan yang menyesatkan kita. Mari kita masuk kepada panggilan untuk hidup di dalam terang. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saya tidak membaca, sekali lagi saudara bisa membacanya sendiri, tetapi saya sudah memberikan perincian dari ayat 8 sampai 14 ini. Di bagian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini terang di dalam Tuhan. Dahulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita disuruh untuk hidup sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan pada bagian ini juga dikatakan kita disuruh menguji, ya ada kata ujilah. Tetapi di dalam bahasa Inggris juga dikatakan proof, ya buktikan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menjadi terang, berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga dikatakan seperti tadi hidup dalam kasih, ada bagian lawannya. Apa yang tidak boleh kita lakukan, bagaimana kita tidak boleh hidup. Dan ini juga dikatakan kita tidak boleh turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Sebagai lawan daripada terang itu gelap. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita disuruh menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena perbuatan kegelapan itu tidak membuahkan apa-apa, saudara. Dan dikatakan menyebutnya saja, itu sudah memalukan. Kita disuruh menelanjangi, ditelanjangi di dalam terang. Karena kita harus menjadi terang, kita juga harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan perbuatan kegelapan hanya bisa ditelanjangi kalau kita ada di dalam terang. Dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Panggilan untuk hidup dalam terang. Kemudian yang ketiga, saudara, panggilan untuk hidup bijaksana. Nanti saya akan hubungkan ketiga panggilan ini dengan bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Dikatakan di sini kita harus hidup dengan saksama. Bahasa Indonesia dibilang saksama, artinya hati-hati. Jangan bebal, tetapi arif. Kata arif itu memiliki pengertian bijaksana. Kita harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan bodoh, tetapi mengerti kehendak Allah. Dan kita juga diberitahukan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita memiliki kehidupan yang bijaksana, saudara. Kita tidak bisa bersandar kepada pemikiran kita secara manusia. Kita perlu Roh Kudus. Dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan anggur, bukan wine, ya, bukan anggur yang jus dari anggur, tetapi ini yang fermented, ya, yang memiliki kemampuan untuk orang yang meminumnya itu mabuk, ya. Saya tidak membahas tentang wine ini, tetapi di sini dipertentangkan, ya, bagaimana kita harus dipenuhi Roh Kudus, bukan wine. Seberapa banyak pun wine yang diminum itu tergantung dari bagaimana kemampuan manusia. Apakah manusia itu dalam kadar yang sedikit mabuk atau tidak. Itu sebabnya supaya safe jangan minum wine. Itu aja nasihat saya.
Ya, banyak pertentangan mengenai wine ini, tetapi itu sebabnya saya tidak membahasnya. Tetapi di sini yang dikatakan biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan menjadi tidak bijaksana. Bukan anggur yang membuat kita penuh, tetapi Roh Kudus. Dikatakan kita memuji Tuhan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini kita disuruh merendahkan diri satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana gereja sebagai mempelai. Sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat, saudara, bagaimana menjadi tema daripada Efesus pasal yang kelima ini, yaitu gereja sebagai mempelai. Memang ini merupakan bagian yang keempat daripada pembagian garis besar, yaitu panggilan untuk masuk di dalam keluarga yang harmonis. Tetapi ini akan saya gabungkan nanti di dalam pasal yang ke-6, karena itu merupakan persiapan sebagai prajurit, kita harus memiliki keluarga yang harmonis. Dan nanti di dalam pasal yang ke-6 kita membahas lagi bagaimana hubungan suami istri. Tetapi yang saya ingin terangkan di sini menjadi tema kita di dalam pasalnya yang kelima, bahwa gereja adalah sebagai mempelai Kristus. Dikatakan di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, saya hanya bacakan di bagian yang berwarna merah di PowerPoint ini, saudara. Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, saya akan mengangkat bagian ini nanti di bagian yang terakhir, tetapi saya ingin saudara perhatikan terlebih dahulu di dalam ayat-ayat berikut ini. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, ayat 28 sampai 30. Sama seperti tubuhnya sendiri, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kemudian saudara, ayat 31, Paulus mengutip dari Perjanjian Lama dan Yesus juga pernah mengutipnya. Ayat ini berbunyi demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu dikutip dari Kejadian 2 ayat 24. Dan Yesus pun pernah mengutipnya di dalam Matius 19 ayatnya yang kelima. Nah saudara, kemudian dalam ayat yang ke-32 dikatakan bahwa rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian, bagaimana awalnya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam, saudara. Tapi kemudian Allah melihat bahwa Adam seorang diri dan itu tidak elok menurut pandangan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Allah menciptakan Hawa melalui tulang rusuk Adam yang diambil dari tubuh Adam. Dikatakan Adam dibuat tidur dan kemudian Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam dan kemudian dari tulang rusuk itulah Allah menciptakan Hawa. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ditekankan oleh Paulus bahwa ini berbicara tentang hubungan Kristus dengan jemaat, mengenai nasihat untuk hidup keharmonisan antara suami dan istri. Ini berbicara tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana
gereja ini juga merupakan, kalau saya boleh katakan ini bukan merupakan satu penekanan teologi baru, tetapi saya hanya memberikan suatu ilustrasi dari apa yang dikatakan di dalam cerita tentang Adam dibuat tertidur, kemudian dari rusuk Adam ini Tuhan menyediakan atau menciptakan Hawa. Nah, kalau kita melihat bagaimana gereja ini juga setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dibuat tertidur, ya bukan dibuat tertidur, tetapi Tuhan Yesus mati. Dan setelah Tuhan Yesus mati, inilah dikatakan dengan kebangkitannya lahirlah gereja. Dan gambaran mengenai gereja ini lahir dari kematian Yesus. Dari Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan gereja ini lahir. Kalau saudara perhatikan di sini, rahasia ini besar kata Paulus, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana hubungan Adam, di mana Hawa itu keluar dari rusuknya, dari tubuh Adam. Begitu juga Kristus, jemaat dikatakan itu adalah tubuh Kristus. Hubungan yang begitu indah digambarkan di dalam hubungan Kristus dengan jemaat dan hubungan suami dengan istri. Nah, ini berbicara tentang hubungan itu sendiri. Mari kita sekarang mempelajari, saudara, bagaimana kita ini sebagai mempelai, ya, mempelai Kristus. Ada 3 bagian yang berbeda dalam pernikahan Yahudi kuno. Yang pertama itu dikatakan sidukin atau komitmen bersama, kemudian erusin atau pertunangan, dan kemudian nisuin atau nisuin, saya nggak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi itu berbicara tentang pernikahan atau perkawinan itu. Nah, saudara, siduin itu adalah saat di mana mereka memiliki komitmen bersama. Di sini dikatakan sidukin mengacu pada pengaturan awal sebelum pertunangan resmi. Pada zaman dahulu, ayah dari mempelai pria sering memilih pengantin perempuan untuk putranya seperti yang dilakukan Abraham untuk putranya. Saudara mungkin ingat bagaimana Abraham menyuruh hambanya untuk mencari istri bagi anaknya, Ishak, dan disitulah Ribkah diminta persetujuannya untuk dibawa pulang, dipertemukan dengan Ishak. Nah, ini merupakan suatu pertemuan, suatu pendahuluan di mana ada persetujuan dari pihak wanita. Ada komitmen bersama yang dilakukan setelah mereka bertemu di situ. Dan setelah itu, saudara, mereka akan masuk masa pertunangan. Ya, di dalam masa pertunangan ini sebelum pada waktu ada komitmen yang pertama yang disebut sidukin, dikatakan di situ ada seperti upacara yang disebut pencelupan. Ya, mereka dicelup, dikatakan nanti mungkin ada masa di mana mereka pasangan ini akan masuk ke dalam sebuah hupah, dikatakan kanopi pernikahan, itu seperti simbol rumah tangga yang sedang direncanakan untuk membuat kontrak yang mengikat. Jadi bukan rumah beneran, tetapi mereka itu seperti masuk di sebuah kanopi begitu, saudara. Dan disitulah mempelai pria akan memberikan uang kepada mempelai wanita atau benda berharga seperti cincin dan secangkir anggur, biasanya dibagikan untuk menyegel sumpah perjanjian mereka. Ini masa pertunangan, jadi belum pernikahan. Jadi setelah ada komitmen bersama, kemudian mereka itu mengadakan seperti upacara pencelupan, ya, seperti dimasukkan di dalam air. Kemudian mereka akan bertemu dan mereka akan melanjutkan di dalam pertunangan.
Dan setelah pertunangan ini dikatakan, saudara, akan ada pernikahan. Tetapi sebelum pernikahan, setelah pertunangan, biasanya mempelai laki-laki ini akan meninggalkan mempelai wanita untuk menyiapkan rumah. Dan akan diberitahukan kepada wanita ini harus menunggu, tetapi kapan mempelai laki-laki ini akan datang menjemput mempelai perempuan itu tidak diberitahukan waktunya. Ini tradisi pernikahan kuno dari orang-orang Yahudi. Dan setelah itu mempelai pria ini akhirnya dia akan kembali menjemput, dan dalam masa penjemputan itu tidak diberitahukan kapan, tetapi kemudian setelah itulah baru penyelenggaraan perkawinan. Jadi ada komitmen bersama, kemudian pertunangan, dan kemudian mempelai laki-laki datang untuk menjemput, dan kemudian perkawinan dirayakan. Nah saudara, mungkin saudara bisa memikirkan ini merupakan suatu ilustrasi yang bagus tentang bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita disebut mempelai Kristus. Di mana kita sekarang ini? Saudara, kita memiliki komitmen dulu. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah komitmen kita. Dan kemudian kita dibaptis, ya. Suatu upacara pencelupan. Itu kalau orang Yahudi ada upacara pencelupan sebelum mereka masuk ke dalam pertunangan. Kemudian di dalam masa pertunangan inilah ada satu pemberian yang diberikan oleh pengantin pria kepada mempelai wanita yang masuk ke dalam pertunangan itu sebagai suatu janji. Dan dengan perjanjian itu kemudian dikatakan mempelai pria akan menyiapkan rumah dan dia akan datang kembali. Saudara, kita tahu bahwa Yesus pergi ke surga dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes bahwa dia akan pergi untuk menyiapkan ya tempat tinggal, menyiapkan rumah bagi kita. Dan dikatakan dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Kalau kita perhatikan saudara di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan di situ, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Belum masuk pernikahan, ini proses penjemputan. Dan kemudian kita tahu setelah itu ada masa 7 tahun tribulasi bagi orang-orang Yahudi. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7, di situ ada announcement, ada pengumuman. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara, kita yang sudah dijemput, kita yang sudah siap sedia akan bersama-sama memasuki perkawinan anak domba. Dan hanya ini yang ada di surga, perkawinan anak domba. Tidak ada lagi perkawinan antara pria dan wanita, tetapi semua baik pria maupun wanita merupakan pengantin, merupakan mempelai bagi Kristus. Pengantin yang sudah siap, pengantin Kristus yang sudah siap. Dan puji Tuhan saudara, kalau di dalam tradisi kuno pernikahan secara Yahudi dikatakan pada waktu itulah mempelai perempuan, orang-orang percaya dikatakan harus menjalani hidup bakti, menjaga diri mereka sendiri. Ini waktu kita mempersiapkan diri saudara. Wanita yang dipersiapkan untuk dijemput oleh mempelai pria itu harus mempersiapkan diri. Karena dikatakan anytime, kapan saja, tidak diberitahukan waktunya kapan dia akan dijemput. Itu sebabnya dikatakan orang itu harus hidup bakti, menjaga diri. Mereka sendiri harus murni dan suci dalam persiapan untuk nisuin atau pesta pernikahan anak
dengan mempelai pria ini. Dan ini berbicara tentang pesta pernikahan anak domba. Saudara, di dalam langkah terakhir inilah yang kita nanti-nantikan, di mana di sini dikatakan di dalam pernikahan, langkah yang terakhir dalam tradisi pernikahan Yahudi yang disebut nisuin, yang artinya mengambil, kata yang berasal dari naso yang artinya mengangkat. Dan setelah diangkat, kita dikatakan pengantin pria dengan banyak keributan, keriuhan, dan romansa membawa pulang pengantin wanita. Sekali lagi, kedua mempelai akan memasuki hupa, mengucapkan berkat di atas anggur yang menjadi simbol dari kegembiraan, dan menyelesaikan sumpah mereka. Dan sekarang akhirnya mereka akan menyempurnakan pernikahan mereka. Dan hidup bersama-sama sebagai suami istri, mengambil bagian penuh dari semua tugas dan hak istimewa perjanjian pernikahan. Saudara, inilah yang dimaksudkan dari pernikahan anak domba, yang saya ambil ilustrasi daripada pernikahan orang-orang Yahudi secara tradisi kuno. Saudara, saya percaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus menerangkan tentang bagaimana Dia akan menjemput, bagaimana Dia akan mempersiapkan, bagaimana mempelai perempuan harus mempersiapkan diri, dan bagaimana nanti kami akan mengalami perkawinan anak domba. Mengenai apa yang saya terangkan tadi tentang tradisi pernikahan Yahudi kuno, itu memberikan gambaran yang bagus sekali, bahwa kita sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Panggilan tadi yang kita awali, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih, kita dipanggil untuk hidup di dalam terang, kita dipanggil untuk hidup bijaksana, supaya kita setiap saat, kapan saja, pada waktu mempelai pria itu siap untuk menjemput, kita ada. Kita ada dan kita siap, saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai mempelai Kristus. Apakah kita siap? Apakah kita hidup dalam kasih? Apakah kita hidup dalam terang? Apakah kita hidup secara bijaksana? Biarlah saudara mengingat bahwa kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita itu tidak lama lagi. Puji Tuhan. Saudara, ada pengumuman yang saya ingin sampaikan. Minggu depan adalah awal bulan Desember. Cepat sekali saudara, kita memasuki bulan Desember. Awal bulan Desember tanggal 6 hari Minggu, kita akan mengadakan perjamuan suci. Sebelum saudara masuk di dalam ibadah melalui ibadah online, saudara persiapkan dulu roti dan cawan untuk bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah kami sebagai mempelai wanita, kami tetap hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih, dan hidup bijaksana untuk mempersiapkan diri, menantikan masa di mana Engkau menjemput kami, dan kami akan masuk di dalam perkawinan anak domba. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman hari ini telah memberkati saudara. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Saudara bisa scan di QR Code yang ada di layanan online kami. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan di QR Code berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.